so lonely. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bro. Pagi yang sangat cerah sekali ya. Terlihat tuh mataharinya ya kan. Ya sekarang sekitar pukul 10 lewat sedikit ya. Nah bro, pada kasus kali ini kita mendapati Honda Beat injeksi. Kasusnya itu oli naik ke filter udara, dimana olinya masih standar sekali gitu kan, 800 mili 800 cc, dan juga ya semua pokoknya masih standar lah untuk takaran olinya. Nah jadi waktu kejadian itu motor langsung dimatikan, katanya motor langsung dimatikan. Setelah itu starter nggak hidup sampai baterainya soak. Nah setelah starter nggak hidup sampai baterai soak, akhirnya motornya itu ditarik mulai dari Petapahan sampai ke Pekanbaru. Nah Petapahan Pekanbaru itu jaraknya kurang lebih kalau normal naik motor 1 jam dari Garuda Sakti gitu kan. Jadi saya penasaran, saya masukkan oli ke ruang busi gitu kan, ke ruang bakar melalui lubang busi, dengkul-dengkul juga nggak hidup. Akhirnya saya putuskan bongkar dan untuk ngecek kondisi klepnya gitu ya. Oke, sini lihat ya, ini adalah lubang untuk intake, dan baut setelan klepnya itu sudah terlalu tinggi seperti ini. Ini bisa jadi mengindikasikan kalau klepnya itu udah mulai tipis atau settingnya udah mulai habis. Itu yang bocor klep innya, bukan klep X-nya. Oke, cara meriksanya kita masukin kita masukin bensin ke intake manifold ini. Bentar. Ya, kita masukin bensin. Ya, dirasa cukup ya. Nah, di sini dia pun merembes ya, basah ya, terlihat ya. Atau cahayanya nggak dapat. Gitu. Jadi di klepnya ini terdapat rembesan-rembesan air ataupun bahan bakar yang kita masukkan. Ini untuk di klep innya. Nah setelah dibuang bahan bakar yang ada di sini tadi terlihat. Nah ini dia nih. Sementara untuk yang di X masih terlihat cukup kering. Nanti akan kita coba ya untuk bagian X nya. Oke, untuk coba bagian X nya ini kita lap dulu ya. Oke, pastikan ya kering ya, kering. Kita masukkan bahan bakar lagi ke dalam. Oke, dirasa cukup dan kita lihat tuh tidak ada yang merembes sedikit pun. Oke, sudah dianggap matang ya, nggak ada yang merembes. Berarti untuk sekir bagian klep X nya bagus, tapi tetap aja nanti kita lakukan penyekiran ulang biar lebih mantap. Oke. Oh ya bro, ini motor sepertinya sudah banyak kena malpraktek ya, ataupun dibawa ke bengkel yang super sibuk sekali sampai pola pengerjaannya. Lihat, ini digunakan pakai buat 10 bangunan. Ini pasti bautnya hilang, terus bingung cari gantinya, akhirnya dapatkanlah baut ini. Tapi nggak apa-apa, ini bagus ya, karena sudah ditangani dengan baut yang semestinya ya kan. Oke bro, jadi tadi waktu saya mau melepas ini ada sedikit keganjilan ya. Dimana? Perhatikan, ini adalah intake daripada injektor ataupun throttle body ya. Sementara rocker armnya ini kita lihat kodenya adalah huruf E. Nah ini huruf E. Huruf E ini dimaksudkan adalah untuk X, yaitu di sini yang ke arah knalpot gitu loh. Tapi kenapa ini dipasang di bagian yang in? Nah ini mungkin kesalahan mekanik sebelumnya ini yang kurang teliti ya. Lihat ya, itu hurufnya E. Jadi nanti kita bongkar ini ya, kita pakai obeng atau apa untuk ngambil pen daripada rocker armnya. Setelah itu, atau kita buka ini dulu biar lebih mudah nanti pengambilannya. Walaupun setelannya udah pas ya, setelan klepnya pas, tapi ya itulah, karena salah ini jadi salah satu klepnya ini pasti bakal cepat aus gitu ya. Ini ada huruf E, harusnya bagian in, dan ini ada huruf I, huruf I, padahal ini bagian out gitu kan, bagian X keluar. Oke, kita buka dulu ya.
Oke kawan, jadi sudah kita bongkar ya. Nah, sini saya cuman mau memberitahu ya, menginformasikan perbedaannya. Jadi untuk rocker arm pelatuk yang merek yang ada huruf E nya itu, perhatikan di sini ada bagian besi yang keluar, dan ini ikut tergerus ya oleh noken as. Terlihat ya, ikut tergerus oleh noken as, bentuknya seperti ini ya kan. Sementara untuk yang bagian I itu dia bulat sempurna. Nah, jadi ini murni kesalahan pemasangan mekaniknya yang mungkin kurang teliti, atau memerintahkan kernetnya ya untuk memasang yang memang kurang teliti. Oke, nah ini nggak tahu nanti bakalan diganti atau enggak, tapi yang jelas ini fungsinya kalau tak salah untuk dekompresi. Jadi hidupnya itu nggak begitu sulit motornya. Nah, kalau motornya hidupnya itu gampang, otomatis starternya lebih ringan dan baterainya itu jadi lebih awet. Nah, ceritanya kasus ini, motor ini setelah dimatikan saat oli keluar dari filter udara, dimatikan. Setelah dimatikan, dibawa ke bengkel, diganti oli, dan ternyata oli masih bagus. Memang karena terakhir dia ganti seal pompa oli itu di sini, ganti seal pompa oli sebagian sebelah kanan itu dekat belakang cepul ya. Nah, setelah itu kami ganti oli yang standar 800 mili atau 800 cc. Nah, setelah itu orangnya bilang, wah rugi diganti olinya karena memang masih bagus olinya. Akhirnya ganti olinya udah terpaksa diganti gitu kan, udah terlanjur diganti, dan di starter sampai baterainya soak, motornya nggak hidup. Nah, ternyata salah satu penyebab juga ini karena nok dekompresinya itu berbeda, jadi baterai cepet soak dan juga starternya lebih berat, di engkol pun susah hidupnya. Oke, kita buka ya klepnya. Oke lur, ini udah kita bongkar. Nah, di sini terlihat ya, ini ada sekiran yang kayaknya crack ataupun masih kurang bersih. Sementara untuk di sekiran yang klep X nya ini bersih ya, rata. Nah, di sini bedanya. Oke, fokus kamera. Wih, terang bentar ya. Nah, di sini ini bekasnya itu bersih tanpa ada endapan apapun gitu ya. Ini dikarenakan klepnya itu memang bocor. Sementara di sini ada arang-arangnya, itu karena memang lubang daripada knalpot ya, pembuangan ke knalpot. Jadi wajar kalau dia itu ada arangnya. Nanti kita bersihkan, kita sekir ulang. Nah, oke bro, ini adalah motornya. Jadi tergambar ya, kalau ini bit injeksi pasti sini ada saringan udara, ada filter udara. Jadi karena filter udaranya itu kemasukan oli dan tumpah, dia langsung meleleh ke bagian bak CVT ini ya. Ini nampak ya, masih bekas oli. Kebetulan tadi malam hujan, karena saya bengkel ini bengkel rumahan, jadi waktu hujan tuh saya tutup pakai nih ya, saya baskom biar nggak masuk ke dalam mesinnya, ke dalam pistonnya. Tapi yang jelas ini masih nampak ya, seperti bekas minyak ataupun oli yang tersiram air ya kan. Untuk pistonnya sendiri ini sudah 125 dan memang betul masih bersih, karena memang motor ini habis turun mesin, bongkar mesin, belah mesin, katanya ganti gigi pompa oli. Nah, setelah diganti gigi pompa oli, sealnya bocor. Saya suruh bawa ke bengkelnya yang menangani kemarin, terus kata orangnya nggak ada garansi. Akhirnya dibongkar sini untuk seal olinya. Jadi dulu tuh olinya tuh bocor terus lewat sini, menetes setiap malam di dalam rumah. Nah, kemudian ada satu kesalahan lagi ya. Jadi pemasangan intake dari saringan udara ke kemari, nah itu tidak tertutup secara sempurna, jadi masih ada lubang. Dikarenakan motor itu kotornya luar biasa ya, banyak pasir-pasir, jadi mungkin beberapa pasir juga terhisap masuk ke dalam lubang ini. Akhirnya terjadi benturan di klep sehingga klepnya menjadi bocor seperti itu. Sementara untuk kasus olinya itu naik ke dalam filter udara, bisa jadi karena filter udaranya itu sudah terlalu kotor, dan ternyata benar sudah sangat kotor sekali. Setelah itu bisa jadi ini ya, plat yang ada dalam sini ini sudah tidak memiliki kekedapan, akhirnya oli masuk ke dalam, dan ini adalah lubang pernapasan. Nah, dimana ini adalah lubang pernapasan. Jadi kalau oli masuk ke dalam plat ini, maka dia akan terdorong menuju ke saringan udara dan juga akan terhisap oleh klep daripada klep masuk itu sendiri. Jadi oli itu bisa langsung tertembak ke saringan udara. Begitu dia ceritanya. Oke, nanti kita coba kita bersihkan dulu saringan udaranya ataupun kita ganti yang baru.
Karena logikanya gini ya bro ya, ketika saring udara itu kotor, sementara mesin itu selalu menghisap ya. Ini kan motor metik nih, RPM nya itu tinggi di atas, bayangin langsamnya aja 1500 sampai 1600, sementara kalau motor bebek biasa itu 1200 RPM. Jadi ini selalu bermain di perputaran mesin yang tinggi, sehingga daya hisapnya juga tinggi. Semakin panas mesin, daya hisap semakin tinggi gitu kan. Jadi kalau misalnya saring udaranya itu mampet, otomatis dia akan menghisap lubang daripada pernapasan itu, sehingga oli pun menjadi terhisap dan masuk ke dalam sana gitu. Maka cara yang kita tangani pertama kali yaitu kita ganti dulu filter udaranya. Nanti kita coba kita hidupin, atau enggak langsung saja kita sekalian periksa ini ya kan. Tapi biasanya kalau dari standaran pabrik ini nggak ada masalah gitu. Pokoknya yang terbaik aja lah, nanti hasilnya gimana kita kasih tahu lagi, oke. Ini piston sudah 125, berarti udah nggak original, dan motor ini pasti cepat panas ya karena linernya semakin tipis. Oke bro, jadi begini ya. Kita lihat nih, di sini Noken As ada sedikit, aduh kameranya nih sedikit slack ya, nggak tahu entah kenapa, nggak tahu, dan mungkin juga nggak kita ganti. Nah, sebab dari pemasangan ini yang terbalik itu, ini kan bergesekan nih, bergesekan, inilah dia hasilnya. Noken As jadi tergesek seperti ini sebagian ya, sebagian ini bagian untuk in harusnya, bukan untuk X. Aduh, ya ini bagian untuk in bukan untuk X, sementara ini adalah untuk X, sehingga ketika ini di sini dipasang gitu kan, nah seperti ini gitu ya, seperti ini, dia itu akan mengurangi kompresi yang ada di ruang bakar dengan naiknya permukaan yang ini tadi ke sini, terganjal sedikit gitu. Jadi otomatis klep itu terbuka sedikit, setelah itu barulah terjadi pembakaran saat mesin pertama kali hidup, sehingga kompresi yang terjadi di ruang bakar itu tidak terlalu padat, dikarenakan sebagian kompresinya itu terbuang di awal-awal saja. Nah, setelah mesin berputar, apa yang akan terjadi? Ini akan menyeimbangkan ya, ini akan menyeimbangkan, sehingga dekompresi itu tidak akan terjadi lagi. Nah, kalau dekompresi nggak terjadi, ini berubah nih, dari yang awalnya ini bulat berubah menjadi seperti ini, dikarenakan adanya daya sentrifugal yang diakibatkan perputaran daripada Noken As itu sendiri, sehingga dia menjadi datar ya kan, dan tidak terjadi pengganjalan lagi di sini. Nah itu perhatikan ya, tidak terjadi lagi pengganjalan. Nah, kalau masih seperti ini, kalau ditutup ya, ditutup seperti ini, sini akan mengganjal, bagian ini akan mengganjal. Aduh jatuh piye toh. Nah, ini akan mengganjal sedikit ya. Nah, dia nampak ya rongganya mengganjal. Nah pokoknya gitu ya, semoga bisa dimengerti. Jadi ketika bagian ini ada pada bagian bulat, dia akan mengganjal di sini ya kan, sementara pada saat ini bagian petak ataupun bagian yang pipih, dia tidak terjadi pengganjalan. Oke bro, nah di sini udah kita bersihkan ya deksel daripada Honda Beat kita tadi, udah kita sekir. Nah sini mau ngasih informasi ya untuk para pemula ataupun yang masih belajar, cara untuk melihat kebocorannya ada dua versi. Kalau saya lebih memilih dipasang dulu ya, pirnya sama kuku klepnya ini dipasang. Setelah dipasang, ditokok-tokok dulu pakai kunci T ya klepnya ini, tujuannya untuk memastikan ataupun memapankan kedudukan klep kita. Nah setelah ini baru misalnya kita mau ngecek yang klep in, kita kasih bahan bakar ya. Bahan bakarnya bekas pun boleh, yang masih bagus pun boleh. Nah gini, oke, sampai dirasa cukup ya. Tambah sedikit lagi. Kok kenapa pakai bahan bakar kotor? Ya nggak apa-apa, nanti kan ini cuma ngetes saja. Setelah ngetes nanti dicuci sedikit, habis itu ditembak pakai air kompresor. Nah baru kita lihat nih di sininya, ada nggak yang merembes lagi itu. Kalau merembesnya itu halus, biasanya itu karena kita kurang bersih, makanya perlu tokok-tokok lagi biar dia padat gitu kan. Tapi kalau emang masih nampak dia mengalir, itu berarti settingan kita
sekiran kita perlu diperbaiki ya. Ini sudah bagus, nggak ada bocor lagi. Mudah-mudahan nanti sekali pasang nggak capek-capek ngengkol, langsung hidup ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengganti rocker armnya ya. Ternyata harganya lumayan mahal ya, mendekati 100 ribuan ya. Nah, ini yang berikutnya adalah klep daripada klep buang atau klep X. Nampak ya bahan bakarnya, dan tidak ada kebocoran ataupun tidak ada merembesnya lagi gitu. Nah, ini berarti sekiranya kita sudah bagus. Oke, tinggal kita cuci sedikit lagi, baru kita pasang nokennya dan juga pianonya. Baru kita bersihkan piston, kita naikkan bloknya ke mesin. Oh ya, cara yang kedua tadi kan cara pertama ya kan. Cara yang kedua bisa juga dicuci bersih. Setelah itu pirnya ini nggak usah dipasang dulu, pir sama topi klep ini nggak usah dipasang dulu ya kan. Baru dipasang klepnya, ditekan seperti ini, ambil dipegang seperti ini ya, dipegang seperti ini, ditekan pakai jempol, baru dikasih bahan bakar di sini. Setelah itu di eten-eten ya, diintip masih merembes atau enggak. Cara itu bisa, tapi biasanya masih ada rembesan sedikit-sedikit ya kalau masih baru-baru belajar. Kalau yang udah pada pro, cara itu lumayan berhasil. Kemudian ciri-ciri kita mengetahui kalau sekiran klep kita itu udah mulai bersih ya kan, itu biasanya kalau di sekir itu bunyinya udah lebih halus dari sebelumnya, dikarenakan amplas serbuk-serbuk pengasahnya itu udah mulai lembut, dan juga ini sudah mulai rata gitu. Itu menyebabnya, makanya dia lebih halus. Setelah halus baru kita ambil, kita cuci, kita lihat kan, kalau udah nggak ada yang berlubang-lubang lagi atau korosi-korosi lagi di bagian setting klepnya, berarti udah bagus. Kita pindah ke klep yang berikutnya. Oke ya, saya coba pasang dulu ya noken sama pianonya. Oke bro, itu di sana ada anak-anak yang main karet gitu ya, dan lagi berantem. Oke, jadi di sini nih kan kondisinya kotor kan, ini kita cuci dulu, ini juga kita bersihkan dulu kerak-kerak di pistonnya ini ya, kerak-kerak sisa pembakaran. Nanti lubang ini kita tutup dulu pakai kain, baru kita bersihkan, baru kita angin kompresor yang kita cuci pakai bensin. Setelah itu baru kita rakit bloknya ke atas, rakit blok lagi, rakit deksel ke atas. Oke bro, lanjut ya. Nah, ini untuk mesin dekselnya udah kita pasang, udah kita rakit, udah kita cuci ya, udah lumayan bersih ya, udah nampak kinclong dari sebelumnya. Nah, satu lagi nih, ini buat setelan angin untuk langsamnya ya, ini juga udah sobek. Apa sih bilangnya, udah lower lah gitu, udah susah diputar pakai obeng gitu. Jadi ini nanti kita ganti aja langsung sekaligus kan. Ini pula kerja bengkel-bengkel sebelumnya. Teman-teman mohon lebih berhati-hati ya untuk memulai bengkel gitu kan. Kalau yang terlalu rame bengkelnya itu pasti bagus pengerjaannya, tetapi dikhawatirkan karena ada faktor buru-buru jadi kurang teliti kayak gitu. Nah, kalau bengkel terlalu sepi ya bisa jadi juga kurang bagus gitu ya, karena mungkin perbaikannya kurang maksimal sehingga nggak banyak konsumen yang datang ke situ. Oke, nah ini juga kotor sekali ya, nanti ini kita bersihkan aja. Ini nggak akan kita servis lagi karena memang masih bersih ya. Masih bersih sekali ya, gimana mau nggak bersih, orang ini ya tutupnya itu nggak semua terpasang gitu, ada sebagian yang nggak besar lah, sebesar obeng yang kebuka kelipat gitu kan, baru dikencengin gitu. Nah, jadi otomatis angin masuk dari situ, pasir-pasir juga masuk dari situ, sehingga menyebabkan bertumbukan di klep innya tadi, makanya dia jadi bocor kompres. Ditambah lagi pemasangan rocker armnya ini terbalik ya, antara in I terusnya di atas, jadi di bawah kayak gitu. Oke, ini sudah top. Kalau misalnya nggak bisa ngetopkan langsung melalui ini, maka sebelum dipasang pastikan piston itu berada di TMA ya, atau enggak dilihat lagi diintip lubang topnya dari kipas sebelah sini. Kalau udah betul-betul top, baru kita setel klepnya ya kan, dikencangi semua. Ini jangan lupa diturunkan lagi setelan ketengnya, setelan otomatisnya, dan jangan lupa selalu ditutup nih atasnya nih kalau kita masang. Dikhawatirkan ada yang masuk ke dalam ya. Kalau yang masuk cuman kertas oke lah, yang masuk kertas kita tiup pakai kompresor bisa keluar. Kalau yang masuk besi gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Nah, kan klepnya bisa bahaya bengkok gitu. Nah, di sana itu udah kita buka
Ya nanti kita kasih tunjuk ya. Oke, ini dia barangnya ya. Jadi udara mesin itu kan keluar dari sini ya, keluar sap sini, dari sini masuk ke filter udara. Nah, dikarenakan ini ya, sini ya, kita lihat. Nah, ini sudah mulai ada bergerigi gini kan, mulai kasar lah istilahnya. Itu mengakibatkan kalau misalnya kotoran-kotoran itu udah mulai mengendap di sini. Nah, dikhawatirkan daripada lapisan ini itu ada angin yang masuk sehingga oli tadi masuk ke dalam sini dan tertiup ke oleh saringan hawa ini, ke saringan hawa gitu. Tertiup oleh hawa mesin itu terbawa ke saringan hawa. Ditambah lagi klep itu menghisap sangat keras di filter udara. Nah, kebetulan juga filter udaranya kotor, jadi akhirnya oli itu terhisap ke filter udara dan masuk lagi ke bagian intake manifold gitu kan. Itulah yang membuat motor itu tiba-tiba mati karena kepelepakan oli gitu ya, kepelepakan oli. Akhirnya dimatikan kontak katanya. Setelah itu diganti oli di starter sampai aki yang ngedrop ya, akinya aki baru, terlihat sekali aki baru itu ngedrop dan akhirnya nggak bisa starter sampai sekarang. Tapi aki udah dicas, kayaknya sih masih bisa ditolong ya. Oke, ini nanti kita bersihkan, kita cuci, dan ini kita kasih lem packing lagi ya, lem packing yang tipe keras ya, lem aspira ataupun lem apa namanya itu, unibond bisa juga, karena bahaya ya, ini panas. Kalau misalnya dikasih nanti lem yang silikon takutnya malah terkena panas dia lepas gitu kan, terkena panas terkena oli dia lepas. Jadi nanti juga dilem, dibersihkan lagi. Oke bro, ini dia saringan hawa yang lama ya, yang lama, yang baru udah kita belikan. Tengok, wah sangat beroli sekali ya, nampak tuh licin-licin, klimis-klimis tuh karena masih ada olinya. Itu juga masih ada beberapa ya olinya, kelihatan kan kilat-kilatnya. Nah ini kotor, udah kotor parah itu kan. Udah, langsung kita ganti aja, kita cuci dulu semuanya, nanti kita pasang. Oke bro, ini udah kita pasang saringan hawanya, filter box filternya lah gitu kan. Udah kita cuci juga nih bagian bak CVT-nya. Nah ini baut setelan angin udah kita ganti yang baru. Nah sini kemarin nih masangnya nggak rapi gitu, jadi masih ada yang lubang. Ini ada pecah sini ya. Nah itu ada yang terlipat kemarin. Jadi ketika mesin itu panas, pasir-pasir di sini tuh bisa kehisap masuk ke dalam ruang bakar gitu. Bentar ya, kita gunakan yang saringan original. Ini juga ada kita cuci, nanti tinggal kita pasang aja. Habis itu kita masukkan bagian depan, kita tes hidupin. Oke.